Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhro, mahasiswa pasca sarjana jurusan Teknologi Kejuruan, sesi B tahun 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah bimbingan karir di PTK. Izin share screen. Baik, judul materi hari ini adalah Perencanaan Bimbingan Karir Kejuruan di SMK. Mata kuliah pengembangan karir ketika dan dosen Bapak Dr. Sukardi dan Bapak Dr. Edidas. Pengertian bimbingan karir kejuruan di SMK merupakan upaya untuk membantu siswa dalam memahami potensi dan minat karir mereka di bidang kejuruan. Program ini melibatkan penilaian diri, pengenalan dunia kerja, serta informasi tentang peluang karir di berbagai industri. Ada beberapa tujuan perancangan bimbingan karir di SMK. Yang pertama, menyediakan panduan, yaitu bimbingan karir membantu siswa menemukan jalur pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian, menetapkan tujuan, membantu siswa merumuskan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang, serta merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran, yaitu membantu siswa memahami pilihan karir yang ada dan memberikan informasi tentang peluang di berbagai bidang kejuruan. Yang keempat, menumbuhkan kemandirian, yaitu memotivasi siswa untuk mengambil peran aktif dalam merancang dan mencapai tujuan karir mereka sendiri. Selanjutnya, manfaat perencanaan bimbingan karir kejuruan di SMK, yaitu membantu siswa dalam mengidentifikasi minat dan bakatnya. Dengan bimbingan karir, siswa dapat mengetahui bidang keahlian yang sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian menyediakan pemahaman, mencerminkan kebutuhan dunia kerja. Perencanaan karir membantu siswa memahami tuntutan dan potensi pasar kerja terkini. Manfaat selanjutnya meningkatkan kesempatan akademik dan profesi. Siswa akan memiliki kesempatan lebih baik untuk meraih kesuksesan akademik dan karir melalui perencanaan bimbingan karir yang tepat. Berbeda dengan siswa yang tidak mempunyai perencanaan bimbingan karir, maka dia tidak akan ada arah. Selanjutnya adalah tahap perencanaan bimbingan karir kejuruan di SMK, yaitu penetapan minat dan bakat. Proses ini yaitu mengidentifikasi minat bakat siswa untuk memahami kecocokan dengan program kejuruan. Biasanya ini dilakukan pada kelas 10 sebelum pada siswa baru pada saat PPDB. Siswa baru itu akan diberi tes minat bakat untuk menentukan jurusan mana yang akan mereka masuki. Yang kedua, tahapannya pelaksanaan uji minat. Uji minat dilakukan untuk membantu siswa dalam memilih karir berdasarkan minatnya. Ini dilakukan di kelas 11. Di kelas 10 itu mereka akan mengambil jurusan yang di kelas 11 itu sudah ada peminatannya. Tahapan yang ketiga, menyusun rencana studi dan karir. Dilakukan pada saat siswa kelas 12. Siswa dibantu dalam perumusan rencana studi dan karir sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini dilakukan oleh guru bimbingan karir atau guru BK, dibantu dengan wali kelas masing-masing serta guru-guru di jurusan. Untuk identifikasi minat dan bakat siswa, ini dilakukan di sekolah, dan ini merupakan tahap yang penting dalam perencanaan bimbingan karir kejuruan di SMK. Guru BK akan melakukan berbagai tes dan observasi untuk memahami minat, bakat, dan potensi siswa secara holistik. Kemudian, siswa akan dibimbing menyusun rencana karir. Penyusunan rencana karir siswa di SMK penting untuk membantu siswa memahami minat dan bakat mereka. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap beragam faktor untuk menyusun rencana karir yang sesuai. Dengan pendekatan yang terstruktur, siswa dapat menentukan langkah-langkah menuju karir yang diinginkan. Bimbingan karir bekerja sama dengan siswa untuk mengeksplorasi pilihan karir.
tidak memaksakan karir yang tidak sesuai dan jurusan yang tidak sesuai dengan siswa. Kemudian memahami persyaratan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan serta merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mereka ambil selama di sekolah menengah kejuruan. Rencana yang baik itu membantu siswa merencanakan masa depan mereka secara lebih terstruktur dan berdaya dukung. Nah, pemilihan program kejuruan yang sesuai yaitu siswa dalam pemilihan jurusan, siswa mempelajari berbagai program kejuruan untuk membuat program pilihan yang sesuai. Berada di posisi kelas 10 tadi. Kemudian di masa depan, pemilihan program sesuai mempertimbangkan dampak program kejuruan terhadap karir yang diinginkan. Kemudian pemilihannya minat siswa yang sesuai dengan bakat siswa tersebut, sehingga tidak terjadi salah jurusan dan salah mengambil pekerjaan. Oke, selanjutnya pelaksanaan bimbingan karir kejuruan di SMK. Ada 3 tahap. Yang pertama, pendampingan siswa. Setelah identifikasi minat dan bakat, siswa diberikan bimbingan karir secara personal. Guru BK atau konselor akan memberikan arahan langkah per langkah kepada siswa. Kemudian siswa simulasi wawancara. Siswa dilatih untuk menghadapi wawancara masuk ke perusahaan sesuai dengan bidangnya. Ini membantu siswa untuk memahami proses seleksi dan persiapan kerja. Kemudian tahapannya job shadowing, yaitu program memungkinkan siswa untuk mengikuti profesional di bidang kerja. Mereka dapat melihat langsung proses kerja dan mempelajari tantangan industri. Nah, langkah selanjutnya evaluasi dan penilaian hasil perencanaan bimbingan kejuruan di SMK. Ada 4 tahap penilaian kinerja, yaitu mengevaluasi pencapaian hasil kerja siswa, analisis hasil, menganalisis perencanaan bimbingan karir, umpan balik, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan perbaikan rencana, merumuskan perbaikan rencana karir siswa. Ini dilakukan oleh semua guru-guru yang terlibat, diantaranya guru BK, wali kelas, humas, dan BKK atau bursa kerja pada SMK masing-masing. Evaluasi ini dilakukan melalui penilaian kinerja siswa, analisis bimbingan karir, kemudian pemberian umpan balik, perumusan perbaikan, dan untuk memastikan kesuksesan program bimbingan karir kejuruan di SMK. Dan setelah ini, setelah ada umpan balik, biasanya ada isian di tracer study. Tracer study itu melihat keterserapan siswa di mana mereka telah terterima. Apakah mereka bekerja atau melanjutkan kuliah atau berwirausaha. Nah, di sana akan disusun kembali bagaimana perbaikan rencananya. Banyak program-program pelatihan siap kerja yang tersebar, diantaranya di BLK. BLK di setiap provinsi ada dan siap untuk menampung dan memberikan informasi tentang pekerjaan. Kemudian ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Beberapa situs dari Kementerian Tenaga Kerja itu sudah siap untuk menampung para lulusan yang akan bekerja dan dilatih dengan gratis. Kemudian program pelatihan juga bisa juga dilihat pada penyelenggaraan di job fair pada masing-masing sekolah atau instansi. Informasi lulusan dan lowongan kerja di sekolah melalui BKK atau Bursa Kerja Khusus. Nah, ini adalah beberapa flyer yang tampilan di internet yang bisa menggambarkan bahwa berapa banyaknya BLK yang siap menampung para lulusan untuk berlatih secara gratis di BLK atau di lembaga-lembaga pelatihan. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan sarannya ada 3, yaitu pembelajaran berkelanjutan. Itu penting untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang perkembangan terkini di bidang kejuruan yang dipilihnya.
Yang kedua, konsultasi langsung. Diperlukan konsultasi di antara siswa dan para ahli kejuruan untuk mendukung perencanaan karir yang tepat. Yang ketiga, peluang kerja. Memberikan informasi terkait tren industri dan kesempatan kerja yang relevan untuk membantu siswa membuat keputusan yang baik. Demikian presentasi materi dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan informasi tentang perencanaan karir kejuruan di SMK. Bila ada yang mau didiskusikan atau ada masukan, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.